Kalau kita berbicara masalah Muhammadiyah, Muhammadiyah ini sebuah gerakan, sebuah kumpulan orang banyak, sebuah persyarikatan yang substansinya, sebagaimana yang kita jelaskan di matan kemarin, keyakinan, substansi daripada gerakan ini adalah gerakan Islam. Kalau dia gerakan Islam, maka gerakan yang dilakukan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Adik-adik, rekan-rekan di semester 3 dari beberapa prodi di Fakultas Ilmu Kesehatan, dan barangkali ada beberapa teman-teman dari fakultas lain yang mengikuti perkuliahan online kita saat ini. Jangan lupa kita ada kolom diskusi yang insya Allah di pertemuan kita yang kelima saat ini kita akan mengangkat bagaimana hakikat dari kepribadian. Manusia hidup itu punya jati diri. Manusia hidup itu punya watak. Watak itu dibentuk oleh manusia itu sendiri. Beda watak dengan watuk. Watuk itu obatnya adalah konidin dan seterusnya. Tetapi kalau watak, ini adalah pembentukan yang diproses. Nah, di dalam kepribadian Muhammadiyah, kita perlu tahu hakikat daripada kepribadian Muhammadiyah ini seperti apa. Ini salah satu seri perkuliahan kita di Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Dari sini insya Allah kita akan mengetahui bagaimana seharusnya hakikat yang dibentuk dari kepribadian hidup kita. Kalau teman-teman di AIK 1 sudah belajar tentang akidah dan sedikit tentang ibadah. Di AIK kedua dikenalkan dengan bagaimana ketika beribadah dan bermuamalah. Nah, di poin yang AIK ketiga ini Anda dikenalkan bagaimana membentuk kepribadian-kepribadian setelah kemarin kita belajar tentang matan dan keyakinan serta cita-cita hidup Muhammadiyah di MKCH. Nah, di sini saya akan mengangkat masalah kepribadian. Ketika kita berbicara masalah kepribadian ini boleh kita sebut dengan asyakhsiyah. Jadi sesuatu yang menceritakan tentang pribadi yang seharusnya terjadi dalam hidup. Maka di sini ada nilai, ada values, ada pembentukan karakter. Yang karakter ini nanti akan bisa dinilai. Kita contohnya, kita rajin ibadah. Maka karakter orang yang rajin ibadah tentunya tidak sama dengan orang yang tidak pernah beribadah. Ya. Watak daripada orang yang beribadah tentunya tidak akan sama dengan watak orang yang tidak pernah ibadah. Orang yang rajin salat, orang yang faham tentang agama, tentunya tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang tidak pernah salat atau tidak pernah memahami agama. Nah, dari sikap, dari perilaku, bahkan ini akan sampai kepada keyakinan. Bahkan akan sampai kepada bentukan dirinya. Dia hidup ini mau jadi apa? Kalau di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah mengingatkan kita dengan kalimatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menghambakan diri kepadaku. Ini kan ada maksud dan tujuan. Mengapa Allah menciptakan manusia? Dijawab, liya'buduni, hanya untuk menghambakan diri kepadaku. Nah, bagaimana orang ini bisa dibentuk menjadi sosok yang beribadah, sosok yang menghambakan dirinya kepada Allah, kalau watak, kepribadian, sifatnya nggak mendukung? Sebagai contoh nih, kita ingin jadikan anak ini sebagai anak yang jujur. Maka kita akan cari apa yang dapat membentuk anak itu punya kepribadian, anak itu punya watak, anak itu punya sifat. Selalu berperilaku jujur. Nah, ini kan tentunya perlu dibentuk. Nah, disinilah kepribadian menjadi sesuatu yang harus dibentuk sesuai dengan nilai. Nilai apa? Nilai yang, karena kita belajar tentang kemuhammadiyahan, maka watak apa, kepribadian apa yang dibentuk dalam kehidupan ketika seseorang berorganisasi,
seseorang mendalami kehidupannya dalam berorganisasi, karena di dalam organisasi ini ada to organize. Dia diminta mengatur, dia diminta menata, dia diminta untuk menyimpulkan, menimbang, dan seterusnya. Inilah yang menjadi satu nilai yang tidak boleh dihilangkan dalam sebuah kepribadian. Kalau kita berbicara masalah Muhammadiyah, Muhammadiyah ini sebuah gerakan, sebuah kumpulan orang banyak, sebuah persyarikatan yang substansinya, sebagaimana yang kita jelaskan di matan kemarin, keyakinan, substansi daripada gerakan ini adalah gerakan Islam. Kalau dia gerakan Islam, maka gerakan yang dilakukan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan ini adalah gerakan yang mencerminkan untuk mengajak orang menjadi baik dan mencegah orang jangan sampai berbuat jahat atau kemungkaran. Dan ini bisa terjadi kepada pribadi-pribadi orang, atau ini bisa terjadi kepada komunitas, masyarakat, kelompok, orang banyak. Nah, pada hakikat kepribadian yang menjadi topik kita di malam hari ini, atau di dalam kesempatan ini, kita akan mengembalikan ajaran Islam yang sebenarnya, karena ini adalah gerakan Islam. Kalau ini kumpulan orang banyak, ini komunitas dari sekian banyak orang yang mau menggerakkan Islam, maka jangan sampai gerakan Islam ini bertentangan dengan nilai-nilai yang sebenarnya ada pada Islam. Tentunya gerakan ini harus sesuai dengan misi ajaran agama Allah. Kalau di Al-Islam 1 kita sudah belajar bagaimana manusia diciptakan. Bagaimana manusia setelah dia diciptakan, dia memiliki kekuatan untuk sadar kalau dia harus beragama. Bagaimana manusia setelah dia beragama, dia diminta untuk bertauhid, mengesahkan Allah. Nah, kalau itu semua ada dalam Islam, dan ketika gerakan ini adalah gerakan keislaman, maka jangan sampai kepribadian yang dibentuk di dalamnya bertentangan dengan ajaran-ajaran yang ada pada Islam. Disinilah poin yang pertama, ya, pembentukan daripada kepribadian ini akan mengarah kepada pembentukan kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Ajaran Islam yang murni. Ar-ruju' ila syariah al-islamiyah al-khalisah. Jadi bagaimana mengembalikan aturan, tatanan, syariat kehidupan ini kepada aturan dan tatanan yang benar-benar sesuai dengan ajaran-ajaran agama Allah yang murni. Yang kedua, secara tidak langsung ada seruan. Karena gerakan Islam ini bernafaskan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan ada dakwah, akan ada panggilan, akan ada seruan. Seruan untuk kembali memeluk pada agama yang benar. Seruan untuk kembali mengajak agar pribadi-pribadi yang memeluk agama Allah ini memiliki kepribadian untuk selalu menyeru kepada kebaikan dan menjauhkan dirinya dari segala bentuk kebatilan. Nah, dari sini kita akan melihat kepribadian yang diletakkan dalam membentuk kepribadian sosok muslim yang sebenarnya yang diajarkan dalam materi kita saat ini adalah terwujudnya sebuah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang masyarakat Islam ini selalu mengajak kepada kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, ketentraman bagi semua penghuni sebuah komunitas atau gerakan itu tadi. Ya tentunya kalau sering kita dengar ada istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik atau negeri yang selalu menghasilkan kebaikan, maka secara tidak langsung Allah akan menurunkan kebaikan karena makhluk-makhluk Allah yang ada di dalamnya melakukan kebaikan. Dan sebagai balasan dari kebaikan yang dilakukan, Allah pun menurunkan kebaikan kepada masyarakat tersebut. Nah, di antara prinsip yang perlu kita pahami dari prinsip berkepribadian di sini, yang pertama, kita harus yakin, kita hidup tidak sendiri. Kita hidup ini ada orang lain. Kita hidup ini tidak bisa sendiri, dan kita hidup harus berorganisasi, bermasyarakat, berkumpul dengan orang banyak. Sadarilah kalau kita ini hidup bermasyarakat.
Kalau kita hidup bermasyarakat, maka hargailah siapa yang ada di tengah-tengah dan di sekitar masyarakat kita. Kita diminta untuk saling menghargai, saling menghormati nilai-nilai kebersamaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu tadi. Yang kedua, kalau nilai-nilai kebaikan dari kehidupan bermasyarakat itu sudah diwujudkan, maka kita diminta untuk membangun ajaran yang benar. Gerakan Islam ini kan adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka gerakan ini akan mengajak kepada kebenaran. Gerakan ini akan mengarahkan kehidupan masyarakatnya pada nilai kebenaran yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, ketika kebenaran ini sudah dilakukan, junjung tinggi baik-baik. Orang dalam berdakwah itu tidak ada kepentingan kecuali li'i'la'i kalimatillah, li'i'la'i dinillah, hanya meninggikan kalimat Allah, hanya meninggikan agama Allah. Dan ini menjadi sebuah kewajiban. Bagaimana kita menjunjung tinggi syariat agama Islam menjadi sebuah syariat yang semata-mata dilakukan karena ini adalah panggilan ibadah, panggilan atau seruan yang hanya semata-mata kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kita perlu mengetahui seperti apa kepribadian yang dimunculkan dalam kehidupan kita ketika kita bermuhammadiyah. Tentunya tidak mudah memunculkan kepribadian-kepribadian ini menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang benar-benar mendudukkan segala nilai-nilai kebenaran dalam hidupnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini mudah-mudahan tema ini menjadi tema yang menggugah kita untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai gerakan keislaman yang semata-mata menjunjung tinggi agama Allah dan berpedomankan kepada tuntunan yang telah Allah turunkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Terima kasih. Silahkan berdiskusi dari tema yang kita sampaikan ini. Dan insya Allah kita akan masuk di tema atau topik kita berikutnya yang akan membahas tentang bagaimana sebenarnya anggaran dasar. Jadi orang hidup ini kan pasti ada tuntunan. Bagaimana anggaran dasar yang dibangun dalam konsep berorganisasi dalam persyarikatan bermuhammadiyah. Dan tentunya ini akan menjadikan bahan yang menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim yang memiliki kewajiban untuk beramal saleh, bertauhid dan beramal saleh, atau beriman dan beramal saleh, yang aplikasinya, wujudnya adalah memperjuangkan apa yang menjadi misi gerakan Islam dalam mengembangkan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih, silakan berdiskusi. Dan nanti akan ada poin-poin tentang pertanyaan yang akan kita lontarkan dan diskusi dari beberapa analisa yang kita sampaikan. Dan ini menjadi catatan poin untuk menambah dan meluaskan wawasan keislaman kita tentang hakikat kebenaran sebuah gerakan yang bernafaskan gerakan keislaman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.